Mari berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Permohonan kami saat ini, kiranya Tuhan kuduskan kehidupan kami. Siapkan kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Sabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, kita bisa memasuki satu Sabat yang lain di dalam kehidupan kita. Setiap Sabat yang kita jalani, kita sementara selangkah dekat kepada kedatangan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Di sepanjang 6 hari yang telah kita jalani, saya yakin dan percaya masing-masing kita, apakah orang perorangan, ataukah keluarga, ataukah kelompok masyarakat, kita telah merasakan betapa baik, betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini. Boleh jadi setiap kita memiliki tantangan-tantangan, tetapi setiap kita juga menikmati kebahagiaan dan keberhasilan. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu baik. Dia hadirkan di tengah-tengah hidup saya keluarga yang mencintai dan menopang. Dia hadirkan di tengah-tengah kehidupan saya sahabat-sahabat sepelayan yang memiliki roh pengorbanan pelayanan bersama-sama. Dia menghadirkan di tengah-tengah kehidupan saya teman-teman sekerja dan umat-umat Tuhan yang begitu peduli, mengasihi dan menopang di dalam setiap sesi kehidupan ini. Pada minggu yang lalu saya diberkati Tuhan dengan berkat kehidupan. Untuk itu izinkan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman pengerja mulai dari kantor uni sampai ke daerah-daerah dan jemaat, kepada semua anggota-anggota gereja yang telah memberikan nasihat, yang telah memberikan akan pesan-pesan iman, yang telah memberikan kekuatan melalui tulisan-tulisan roh nubuat, yang telah memberikan materi untuk melengkapi kebahagiaan dalam sukacita kehidupan yang Tuhan berikan, dan juga yang telah mendoakan saya bersama-sama. Saya tidak dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk saudara sekalian, tapi saya hanya berdoa, semoga Tuhan terus memberkati saudara dalam perjalanan Maranatha sampai kedatangan Tuhan. Pada hari Sabat ini, saya sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota keluarga, secara khusus para orang tua, pastikan bahwa anak-anak kita, anak yang tertua sampai yang keberapa, berada di dalam lingkaran keluarga, dalam mezbah ibadah keluarga pada hari Sabat ini. Pastikan itu. Yang kedua, saya juga ingin mengajak orang tua untuk memintakan anak-anak, setiap anak harus ada Alkitab, atau setiap anggota keluarga harus memiliki Alkitab, karena kita akan mempelajari firman Tuhan. Apakah Alkitab dalam bentuk buku seperti ini? Dan bila ada di antara anggota keluarga yang membuka Alkitab elektronik, saya mau berikan pesan, hati-hati, tolong disiplin diri, oleh karena di dalam Alkitab elektronik atau di dalam HP yang kita miliki itu ada begitu banyak situs lainnya yang bisa saja setan gunakan untuk mengalihkan pikiran kita pada waktu mempelajari firman Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ke Facebook, Messenger, WhatsApp, dan berbagai media massa lainnya. Kalau sudah, mari kita mempelajari akan firman Tuhan. Pada Sabat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, yang saya beri judul pembahasan firman Tuhan pada saat ini adalah Corona Y1010. Minggu lalu kita belajar tentang Corona Y527. Sabat ini kita belajar tentang Corona Y1010. Yohanes 10 ayat 10 sebagaimana sudah dibacakan tadi, bunyinya sebagai berikut. Izinkan saya untuk membacakannya sekali lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, buka Alkitab kita, cari Yohanes pasal 10 ayat 10. Bila ada yang belum paham dengan itu, buka dalam Perjanjian Baru halaman 125. Yohanes 10 ayat 10 atau Perjanjian Baru halaman 125 yang isinya sebagai berikut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ingin tekankan bagian terakhir. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbicara tentang hidup yang penuh kelimpahan. Hidup yang penuh kelimpahan seringkali kita artikan dalam konteks pikiran manusia yang terbatas, dalam falsafah hidup manusia, bahwa kita memiliki harta benda yang melimpah-limpah ataupun sesuatu yang lebih banyak yang kita miliki. Tetapi ada banyak pandangan-pandangan lain berbicara tentang hidup yang berkelimpahan ini. Pada hari Sabat ini kita akan berbicara tentang hidup yang berkelimpahan dalam konteks Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 9, dan Yohanes pasal 10. Hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang melatar belakangi apa yang Yesus katakan di sini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mereka di sini adalah mereka yang ditolong oleh Tuhan, yang disembuhkan, yang diajar tentang kebenaran Tuhan, yang diajar tentang Yesus Kristus, yang diajar tentang ketuhanan Yesus, dan berbagai hal lainnya yang tertulis dalam Yohanes 7, 8, 9, dan yang ke-10. Pasal-pasal ini berbicara tentang karya Yesus dalam rencana penyelamatan kehidupan manusia dan karya Yesus dalam melengkapi kehidupan manusia yang penuh dengan berkelimpahan ini, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para guru-guru agama yang menantang apa yang dilakukan oleh Yesus. Izinkan saya membacakannya sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini ada pencuri. Pencuri datang pertama untuk mencuri hidup. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup. Pencuri datang untuk membinasakan hidup. Yesus datang untuk membahagiakan hidup. Pencuri datang untuk membunuh hidup. Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal. Dalam konteks ini, pada waktu Yesus katakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan, Yesus memberikan jaminan kehidupan untuk masa yang akan datang. Dan Yesus memberikan jaminan kehidupan untuk hidup sekarang ini. Jaminan kehidupan untuk masa yang akan datang adalah hidup yang kekal. Jaminan kehidupan untuk masa saat ini adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan.
Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Yesus yang dituliskan di dalam pasal yang ke-7, ke-8, ke-9, bahkan juga pada pasal yang ke-10, yang saya ingin angkat 4 hal di sini. Yang pertama, ajaran dan pekabaran Yesus tentang kealahannya. Siapa dia? Dia sebagai anak Allah. Yang kedua adalah firman Allah dan kebenaran Yesus Kristus. Yesus itu adalah kebenaran, firman-Nya itu adalah kebenaran. Yang ketiga adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada setiap orang. Penyembuhan terhadap anak dari satu keluarga dan berbagai penyembuhan-penyembuhan lainnya. Dan yang keempat adalah kebutuhan sosial manusia dalam bentuk apapun dipenuhi oleh Yesus. Dalam konteks yang telah dibuat oleh Yesus, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, ikatan-ikatan rumah tangga. Jadi, pada waktu Yesus katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa mereka? Mereka yang ditolong oleh Yesus, mereka yang merindukan kehadirannya, mereka yang percaya kepadanya. Mereka di sini adalah umat-umat Allah. Yesus katakan, aku datang supaya umat-umat Allah, kamu semua ini memiliki hidup, dan bukan hanya hidup yang kekal itu, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan. Kemudian sesudah ayatnya yang ke-10, lalu Yesus gambarkan jaminan pemeliharaannya ini dalam bentuk gambaran yang banyak dituliskan di dalam Perjanjian Lama adalah gembala. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik itu memelihara domba-dombanya. Gembala yang baik itu memenuhi makanan dan minuman dari domba-dombanya. Gembala yang baik itu memastikan keadaan kehidupan dari domba-dombanya. Dan gembala yang baik yang dituliskan di sini adalah Yesus Kristus. Jadi, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan hidup kepada domba-dombanya, memberikan hidup kepada umat-umatnya, bukan hanya untuk hidup yang kekal, tetapi ada jaminan di sana bahwa hidup sementara di atas dunia ini ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mari kita ulangi lagi. Saya harap sesudah khotbah ini boleh jadi isi daripada ayat ini telah kita kuasai bersama. Yohanes 1, Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Apa yang dimaksudkan dengan hidup? Apa yang dimaksudkan dengan hidup yang berkelimpahan? Andrews Study Bible halaman 1397 memberikan komentar sebagai berikut. Hidup adalah hidup kekal. Hidup penuh kelimpahan. Kehidupan yang Yesus bawakan bukan hanya hidup yang kekal. Bicara tentang hidup yang akan datang. Yesus tidak datang hanya untuk memberikan hidup yang kekal melalui perjalanan salib, melalui pengorbanannya. Pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, masih ada orang-orang yang diselamatkannya. Dalam kata-katanya terakhir, Yesus masih sempat mengampuni mereka dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jaminan keselamatan, hidup yang kekal. Bukan hanya itu, tapi Yesus juga katakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan. Andrews Study Bible katakan, tetapi juga hidup yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan itu dimulaikan dalam hidup pada saat ini. Jadi,
Menurut Andrews Study Bible katakan bahwa perkataan Yesus, "Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan," memiliki dua makna. Yesus datang, Yesus mati, mengorbankan hidupnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya pertama mendapatkan hidup yang kekal. Kedua, mendapatkan hidup atau memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, kualitas kehidupan yang lebih tinggi saat ini dan seterusnya. Saya mau cari lagi beberapa pengertian yang dituliskan dalam beberapa komentar Alkitab tentang hidup dan hidup yang penuh kelimpahan ini. Alkitab Komentar Gereja Masehi Advent Hari ke-7 jilid 5 halaman 1005 mengatakan, hidup yang digunakan dalam arti teologi di sini sama dengan hidup kekal. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, kepada mereka diberikan hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekal ini hilang pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kemudian bagian terakhir katakan, Yesus datang untuk mengembalikan hidup itu kembali. Hidup yang telah ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal itu kepada manusia. Selanjutnya dia bicara tentang hidup yang berkelimpahan sebagai berikut. Hidup yang berkelimpahan termasuk mental, fisik, rohani dalam satu tubuh dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Jadi, saudara lihat ada dua arti di sini. Kualitas hidup yang lebih tinggi adalah hidup yang penuh kelimpahan. Yang kedua adalah kekuatan dan kesehatan yang sempurna bagi manusia saat ini. Selanjutnya, Andrews Study Bible bicara tentang hidup dalam konteks aspek, mengatakan bahwa pada waktu kita bicara tentang hidup, kita bicara tentang aspek rohani, halaman 1397, aspek rohani, kita bicara tentang aspek mental, kita bicara tentang aspek fisik, kita bicara tentang aspek sosial. Aspek sosial. Kualitas hidup yang lebih tinggi dalam kerohanian, kualitas hidup yang lebih tinggi dalam mental, kualitas hidup yang lebih tinggi dalam fisik kita, kualitas hidup yang lebih tinggi dalam sosial kita. Kualitas hidup. Yohanes 10 ayat 10 bagian B masih terus berbicara tentang kualitas kehidupan kita. Saya ulangi. Yesus katakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus berbicara tentang jaminan hidup kekal yang telah dilakukan. Setiap orang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Yesus berbicara tentang kualitas hidup yang lebih tinggi saat ini. Yesus berbicara tentang tubuh dan kesehatan yang sempurna yang dimiliki saat ini dalam konteks rohani, dalam konteks mental, dalam konteks fisik, dan dalam konteks sosial. Berbicara tentang rohani, berbicara tentang kedewasaan rohani. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berbicara tentang mental, berbicara tentang karakter Yesus. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbicara tentang fisik, berbicara tentang penyembuhan fisik, menjaga tubuh sebagai keabah Allah. Berbicara tentang sosial, berbicara tentang membangun hubungan antara satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan, dan berbicara tentang membentuk keluarga yang harmonis. Mari kita lihat bagian yang pertama. Aku datang supaya mereka memiliki hidup
dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bagian yang pertama, kelimpahan rohani, berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Tadi dibandingkan, pencuri datang untuk mencuri hidup, membunuh hidup. Yesus datang untuk memberi hidup, menyelamatkan hidup. Dalam Yohanes pasal 7 sampai pasal 10, banyak hal yang dilakukan Yesus untuk menyatakan keilahiannya. Dan dalam pasal-pasal ini ada satu bagian yang Yesus tekankan, walaupun tidak ditulis secara banyak dalam beberapa ayat Alkitab, tetapi dituliskan di sana sebagai bagian penting dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 37 berbicara tentang barang siapa haus, hendaklah dia datang dan meminta minum dengan cuma-cuma. Berbicara tentang kerinduan kepada Allah, berbicara tentang kerinduan untuk dikuasai oleh Allah dalam konteks Allah Roh Kudus. Ayat yang ke-38 berbicara tentang percaya kepada apa yang tertulis dalam firman adalah membangun hubungan kepada Tuhan dalam memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan dalam konteks Allah berikan kepada kita kuasa Roh Kudus. Berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita tidak bisa tinggalkan oknum ketiga kealahan. Karena sesudah Yesus meninggalkan dunia ini, maka oknum ketiga kealahan, yaitu Roh Kudus, yang menjadi peran utama dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dia berikan kuasa, dia berikan kemampuan, dia tuntun dalam kehidupan manusia. Suatu ketika, pada waktu pesawat berbadan lebar, Boeing, pesawat pertama siap untuk diterbangkan, semua orang berkumpul di pinggir landasan, kemudian pesawat itu diterbangkan. Pilot yang ditentukan telah berada di sana, para kru lainnya ada di sana, mekanik, bahkan pembuat pesawat ini pun berada di sana. Melihat penerbangan perdana pesawat berbadan lebar, bertubuh panjang yang akan mengudara di angkasa raya dari satu benua ke benua yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Semua orang berkumpul, termasuk para wartawan. Kemudian pesawat ini tinggalkan airport, menuju ke lapangan pacu, dan bersedia untuk diterbangkan. Dalam beberapa saat kemudian pesawat ini terbang, take off, terbang di angkasa raya, mengudara. Semua orang terkagum-kagum melihat pesawat berbadan lebar, bersayap panjang, berada di angkasa raya. Sesudah mana penerbangan perdana ini dilakukan, pesawat ini mendarat. Dan pada waktu pesawat ini mendarat, wartawan mengerumuni pilot, mekanik, dan semua staf lainnya yang berada dalam pesawat, lalu menanyakan berbagai macam pertanyaan. Kepada pilot ditanyakan, berapa panjang sayapnya, berapa lebar bodinya, bagaimana tumpuannya sehingga ban pesawat ini bisa menopang pesawat ini untuk tinggal landas dan landing dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi pilot tidak puas dengan jawaban yang diberikan ataupun pertanyaan yang ditanyakan. Sesudah mereka menanyakan semua pertanyaan, pilot ini masih rasa sedih. Kemudian pilot maju dan katakan kepada para wartawan, kalian menanyakan sayap, bodi, ban, dan lain-lain, tapi kalian tidak menanyakan sesuatu yang sangat penting dari pesawat ini yang membuat sehingga pesawat ini terbang, yaitu mesin yang membawa pesawat ini terbang. Roh Kudus
adalah mesin yang bisa membawa kehidupan kita untuk berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain, memberkati kehidupan kita untuk hidup senang bahagia dari satu waktu ke waktu yang lain. Betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, sehingga di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9 sampai 13, di sana ditekankan hampir 10 kali untuk meminta Roh Kudus. Mintalah, carilah, ketuklah, mintalah, carilah, ketuklah. Dan dalam beberapa ayat ini diulang-ulang terus. Seringkali kita lebih tekankan minta, cari, ketuk. Pada aplikasi kedua adalah kebutuhan kita. Yang sesungguhnya Yesus maksudkan di sini adalah minta, cari, ketuk untuk diberikan adalah untuk kita dapat memperoleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Yesus memberikan gambaran bagaimana kerelaan Bapa di surga untuk memberikan Allah Roh Kudus kepada kita. Yesus katakan di sana, orang tua mana yang kalau anaknya minta daging dia berikan ular, atau roti dia memberikan batu? Bapamu di surga siap memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan datang untuk menuntun kamu. Roh Kudus yang akan datang untuk menginsafkan kamu dari dosa. Roh Kudus yang akan datang untuk memperbaharui kehidupanmu dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa kamu untuk dapat memperoleh jaminan keselamatan. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam majalah Science of the Times, saya ambil majalah yang terlama yang dia tulis, November 21 tahun 1895, dikatakan sebagai berikut. Setiap pagi Yesus berkomunikasi dengan Bapanya di surga untuk menerima darinya baptisan baru Roh Kudus. Jadi janji Roh Kudus itu diberikan kepada kita bila mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Seperti apa yang Yesus lakukan. Dengan demikian janji Roh Kudus itu akan kita peroleh. Saya ulangi, bagaimana caranya supaya hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus? Kita cari, kita ketuk, kita minta, kita buka hati kita, maka Allah Roh Kudus akan datang menguasai hati kita, sehingga kita akan menikmati hidup kerohanian yang berkelimpahan dalam setiap aspek kehidupan ini. Selanjutnya penulis yang sama dalam bukunya edisi bahasa Inggris yang berjudul Christ Object Lesson, halaman 69, dituliskan sebagai berikut. Dan kehidupan dalam diri seorang yang diubah oleh kuasa Roh Kudus, hal itu terlihat dari tingkah lakunya yang berangsur-angsur penuh perubahan. Pikiran yang disucikan terlihat dalam pola hidup yang kudus, di mana karakter Kristus lebih dipantulkan dalam kehidupan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup yang punya kualitas yang tinggi, hidup yang memiliki kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Di dalam apa? Di dalam kerohanian. Dalam konteks Allah Roh Kudus berada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini berubah. Tidak sama dengan manusia dunia, tetapi kita adalah manusia roh, manusia yang dikuasai oleh Tuhan, yang berbicara dengan baik dan benar, yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Bagian yang kedua adalah kelimpahan
mental. Mental, ya. Andrew Study Bible katakan bahwa hidup yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam hal mental atau karakter seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, kita berada dalam satu dunia di mana penurunan moral manusia itu makin lama makin menurun. Walaupun pencapaian para ilmuwan dalam kemajuan teknologi tinggi untuk membuat manusia itu bahagia, tetapi penurunan moral, degradasi moral manusia makin lama makin menurun. Kita nonton di layar televisi ada pembunuhan. Kita dengar siaran radio ada perkosaan. Kita baca majalah-majalah dan surat kabar, ada pencurian, ada perkelahian, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan lainnya terjadi di sekitar kehidupan kita. Hal ini menandakan bahwa moralitas manusia makin lama makin menurun sampai pada tingkat yang sangat rendah. Beberapa waktu yang lalu disampaikan berita bahwa seorang anak berumur 8 tahun membunuh akan neneknya, omanya, hanya untuk mendapatkan gelang emas dari omanya. Supaya dia jual, dia bisa beli permainan yang dapat digunakan. Anak yang masih kecil, yang harus berada di bawah pengawasan orang tua, yang pikirannya masih jernih. Sekarang ini kita tidak bisa harapkan demikian. Karena anak-anak kita terkontaminasi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Mereka dengar siaran radio yang bisa saja berita-berita tidak benar. Mereka baca surat-surat kabar tentang kejahatan-kejahatan. Mereka nonton layar televisi yang acara-acara yang ditayangkan yang merubah moral mereka. Di waktu lalu ada keinginan yang kuat terhadap film-film India. Film-film India yang meninggalkan kesan yang dalam adalah dendam untuk membalas. Yang kedua adalah goyangan erotis yang arahnya kepada seksual. Masalah moral oleh karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tetapi pada waktu Yesus datang di atas dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi keadaan ini karena Yesus memberikan jawaban atas kebejatan moral ini. Dia katakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan, kelimpahan mental, karakter seperti Yesus. Aku datang supaya aku memberikan kepadamu kuasa sehingga kamu sanggup untuk merubah karaktermu. Karakter yang tidak sejalan dengan kebenaran Allah. Karakter yang akan membawa kamu untuk dapat diselamatkan. Karakter seperti pada waktu diciptakan. Yesus datang untuk mengembalikan citra Allah yang hilang. Karakter Allah yang hilang dalam kehidupan manusia. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupa Allah, Andrew Study Bible halaman 7 katakan bahwa itu memantulkan karakteristik Allah seperti moralitas dan kuasa untuk memilih. Moralitas, moral, karakter manusia. Berbicara tentang mengembalikan citra Allah dalam kehidupan manusia, ada satu institusi gereja, institusi pendidikan Advent yang memiliki tema Educating for Eternity, mendidik untuk masa kekekalan. Institusi pendidikan ini bukan hanya mentransfer ilmu kepada para peserta didiknya, tetapi institusi pendidikan Advent yang tersebar di seantero dunia ini memiliki target adalah pembentukan moral, karakter seperti Yesus Kristus. Kembali menjawab akan tantangan yang diberikan oleh Yesus
Pernyataan yang diberikan oleh Yesus, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Mental, kuasa mental yang tinggi, kuasa mental yang sehat, kuasa mental yang sempurna. Saya ingin kutip tulisan yang dituliskan oleh penulis Kristen yang saya bacakan beberapa tulisannya tadi. Saya sangat bangga, saya kagum, saya sangat mencintai tulisan-tulisannya dan memiliki makna yang besar di dalam kehidupan saya, dan saya yakin banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa saja yang sempat membacakannya. Ellen G. White dalam buku Membina Pendidikan Sejati memberikan penekanan tentang pembentukan karakter ini. Dia katakan, pembangunan tabiat, pembangunan karakter, pembangunan moral adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Pembentukan karakter, pembentukan moral, pembentukan tabiat itu tugas yang sangat utama. Bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan anak-anakmu pada usia-usia dini harus didik mereka, membentuk moral mereka harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Membentuk karakter mereka untuk mencintai Yesus. Membentuk kehidupan mereka untuk menerima Yesus. Membentuk hidup mereka bukan hanya untuk sukses sementara di atas dunia ini, tetapi untuk sukses di dunia yang akan datang. Dan itu hanya bisa terjadi bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian membentuk moral mereka sesuai dengan kebenaran Allah. Arus sekularisme yang sementara kita hadapi saat ini adalah arus yang begitu kuat. Anak-anak kita dilahirkan dalam situasi yang memiliki faham sekularisme. Apa saja berbau sekular. Hal-hal kudus disekularkan. Dan bila para orang tua tidak mendidik anak-anak dari masa kecil, memberikan benteng yang kuat dari firman Tuhan ini untuk menjaga otak mereka, maka otak mereka itu hanya akan diisi oleh Facebook 1 ayat 2. Marilah kita bukan datang kepada Tuhan, tapi berbagai-bagai informasi. Messenger 3 ayatnya yang keempat, engkau membenci aku, terkutuklah engkau. Kata-kata yang keluar, pikiran yang keluar. Ya. WhatsApp 20 ayat 5, kata-kata kotor lain keluar dan lain sebagainya. Kita harus mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran ini. Moralitas, karakter adalah sesuatu yang kita bawa ke surga. Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti, aku datang supaya mereka atau kamu memiliki hidup yang penuh kelimpahan. Kelimpahan dalam hal apa? Pembentukan moral kita. Moral seperti Yesus Kristus. Kata-kata di dalam rumah tangga menentukan moral kita. Pelayanan kasih di dalam rumah tangga menentukan moral kita. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa dengan memandang kita berubah. Benar. Apa yang dipandang oleh anakmu di televisi, apa yang didengar oleh anakmu melalui radio, apa yang dibaca oleh anakmu melalui majalah dan surat kabar, apa yang dilihat oleh anakmu terhadap dirimu sendiri. Orang tua tidak dapat berkhotbah kepada anaknya, tetapi pekabaran terbaik dari orang tua terhadap anak adalah dia lihat bapaknya, apa yang bapak buat terhadap mama. Dia lihat apa yang mama bicara terhadap bapak. Dia lihat pelayanan yang ada di dalam rumah tangga. Kalau pelayanan itu adalah pelayanan yang tidak membahagiakan, maka itu akan membentuk moralnya, karakternya. Kalau bapak dan mama menyampaikan kata-kata yang tidak benar, anak itu akan rekam. Pembentukan moral sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu, para orang tua, gunakan Alkitab sebagai dasar kita
di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Gunakan Alkitab untuk mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Oleh karena melalui Alkitab yang menjadi Alkitab yang akan menjadi benteng untuk mereka. Alkitab yang akan membawa mereka untuk keluar dari kondisi hidup yang tidak sesuai. Izinkan saya baca lagi satu kutipan dari penulis yang sama, Ellen G. White, dalam bukunya Kebahagiaan Sejati, halaman 53. Orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, mereka yang telah berusaha melalui perantaraan Roh Kudus mendapatkan hidup yang penuh kelimpahan dalam mental, perubahan karakter, mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman akan anak Allah. Mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan tabiatnya, menyucikan diri sebagaimana Tuhan itu suci adanya. Penyucian hidup di dalam karakter mereka. Izinkan saya sedikit membahas bagian ini oleh karena kondisi kita pada saat ini. Saya punya perhatian yang besar terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Anak-anak itu bukan anak-anak kita. Tuhan hanya percayakan. Karena Tuhan ciptakan satu laki-laki, satu perempuan, kemudian Tuhan berkati mereka dan Tuhan suruh mereka menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada tanggung jawab di sana. Dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 295, penulis yang sama katakan, kepada anak-anak, perhatian besar harus diberikan untuk menunjukkan tabiatmu yang menyerupai tabiat Kristus dan bukan karakter setan. Orang tua dengar, hamba Tuhan Ellen G. White katakan bahwa karakter yang harus ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak-anak adalah karakter Kristus, bukan karakter setan. Jangan di dalam kehidupan keluarga ada nama-nama binatang, nama manusia diganti dengan nama binatang. Itu akan mempengaruhi karakter dari anak-anak kita. Selanjutnya, anak-anak memerlukan penjagaan yang terus-menerus dan cinta kasih yang lemah lembut untuk mendidik mereka, membentuk karakter yang lebih baik. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan, memiliki karakter mental seperti Yesus Kristus. Bagaimana dengan anak-anakmu? Kalau Tuhan datang pada saat ini dan bertanya kepadamu, di mana anak yang kupercayakan kepadamu? Apa jawab Anda? Untuk itu mari kita membentuk moral anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6, izinkan saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bahasa Indonesia katakan, didiklah orang muda. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris bilang masak kanak-kanak. Didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya dia tidak pernah akan menyimpan dari jalan itu. Pembentukan moral anak-anak. Suatu ketika ada seorang pemuda yang mendapatkan hukuman mati. Segala persiapan untuk hukuman mati itu telah dipersiapkan. Dan tinggal saat-saat terakhir, dia berada bersama dengan seorang pendeta. Pendeta memberikan kekuatan kepada dia untuk menjalani sisa-sisa kehidupannya. Dia hitung 1 minggu. Dia hitung tinggal 5 hari. Dia hitung tinggal 4 hari. Dia hitung tinggal 3 hari. Dan setiap hari yang dijalaninya itu adalah hari yang penuh dengan kegelapan. Dia coba untuk merenungkan kehidupannya. Dan di dalam hatinya bila mana waktunya ditarik kembali untuk memulaikan hidup baru, dia akan katakan, saya tidak akan seperti ini. Tinggal 1 hari. Dan tinggal 1 hari itu, kepala penjara pengadilan memutuskan untuk dia pilih siapa orang yang sangat dia cintai
untuk ada di tempat itu sebelum dibawa untuk dieksekusi. Biarlah pendeta dan orang itu memberikan kata-kata terakhir sebelum dia dihukum mati. Dia sebutkan satu nama yang telah mengandung dia selama 9 bulan. Nama yang telah melahirkan dia dan mendidik dia dengan susah payah. Nama yang selalu ada di dalam hatinya walaupun dia nakal. Nama itu adalah nama ibunya. Tolong panggilkan ibu saya. Alamat jelas. Lalu mereka bawa ibunya. Pada waktu ibunya dibawa masuk ke tempat di mana ada pertemuan terakhir antara anak dengan ibu, antara seorang anggota gereja dengan pendeta, anak itu mencucurkan air matanya. Mamanya menangis, tidak dapat menahan sedihnya. Penyesalan mamanya kembali ke masa kecil. Penyesalan anak ini kembali ke masa kecil. Kerinduan kepada ayah yang telah meninggal ini muncul. Tinggal mereka berdua. Tapi pada akhirnya juga anaknya ini akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kemudian pendeta menyampaikan kata-kata terakhir kepada anak muda ini. Sesudah itu diberikan kesempatan kepada ibunya untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Ibunya berdiri di hadapan dia, anaknya katakan, "Mama tidak boleh berdiri di hadapan saya. Dekat dengan saya. Saya ingin mendekap mama untuk terakhir kali." Mamanya mendekat. Dia peluk mamanya. Mamanya peluk dia dengan erat. Mereka melampiaskan kerinduan. Mereka juga menyampaikan setiap kekurangan-kekurangan masing-masing. Lalu kemudian terjadi sebuah peristiwa yang lain. Sementara anak itu memeluk mamanya, mamanya memeluk anaknya dalam pelukan-pelukan terakhir. Tiba-tiba mamanya berteriak. Kenapa mamanya berteriak? Terlihat oleh para algojo dan mereka yang ada di situ, ada darah yang keluar. Mereka mendekat dan melihat. Telinga mamanya hampir putus. Pada waktu anak itu katakan, "Mama, berikan telingamu, saya mau bisik kata-kata yang terakhir." Dia gigit telinga mamanya dan dia katakan, "Karena engkau terlalu manja saya, sehingga saya jahat seperti ini." Dia gigit telinganya. Saudaraku, kita memiliki kesempatan untuk menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya dia tidak dibawa kepada tempat untuk akan dieksekusi, dibunuh, dihukum, tetapi dia akan berjalan sesuai dengan kebenaran itu. Orang tua, mari kita jaga, mari kita didik anak-anak kita di dalam kebenaran. Yesus telah memberikan jaminan bahwa dia datang memberikan hidup yang penuh kelimpahan kepada anak-anak kita dalam pembentukan karakter. Dia akan ada di sana menopang kita untuk membentuk karakter anak-anak kita seperti Yesus, sehingga mereka layak untuk diselamatkan. Penulis yang sama dalam buku Pendidikan Sejati halaman 14 katakan, "Lebih tinggi yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang harus dicapai. Suatu standar yang harus diraih, yang mencakup segala sesuatu yang baik dan suci dan agung. Ia akan maju sejauh mungkin dalam setiap cabang pengetahuan yang benar." Kalau anak-anak kita dididik di dalam kebenaran Allah sebagai standar hidup, maka moral mereka akan baik, kecerdasan intelek mereka akan baik, mereka akan maju di dalam bidang pengetahuan apa saja dan mereka akan berhasil. Standar yang Allah inginkan di sini adalah kesalehan, keserupaan dengan Allah. Kesalehan dan keserupaan dengan Allah. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. "Aku datang supaya mereka memiliki hidup
dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bagian yang ketiga adalah fisik, rohani, mental, dan fisik. Dalam Yohanes 7, Yohanes 8, Yohanes 9 berbicara tentang Yesus melayani kebutuhan fisik manusia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan iman diberikan kepercayaan kepada mereka, dan banyak hal yang Yesus buat. Tetapi pada umumnya dia buat tentang fisik mereka. Dan seringkali di dalam menyembuhkan fisik mereka, dia katakan dosamu diampuni. Kenapa dia sakit? Dia sembuhkan, orang sakit Yesus sembuhkan, tapi Yesus katakan dosamu diampuni. Oleh karena ada banyak penyakit yang disebabkan karena dosa melanggar hukum kesehatan. Contoh, hukum Allah mengatakan bahwa malam itu adalah waktu tidur, kita kerja sepanjang malam tidak beristirahat. Makan untuk kesehatan, seringkali kita tidak makan oleh karena berbagai hal. Melanggar hukum kesehatan. Allah berikan kepada kita hidup, Dia berikan kepada kita tubuh yang sehat. Pada waktu Yesus mati, Yesus menebus tubuh kita yang tidak sehat ini, memberikan kuasa kepada kita. Kalau kita jaga tubuh kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita kesehatan. Alkitab komentar Gereja Masih Advent hari ke-7 jilid 5 halaman 105 katakan, hidup berkelimpahan termasuk mental, fisik, rohani dalam satu tubuh, kekuatan dan kesehatan. Kekuatan dan kesehatan. Kita perlu menjaga kesehatan kita. Kita perlu menjaga tubuh kita. Tubuh kita adalah Ka'bah Roh Kudus. Apa yang kita masukkan dalam tubuh kita haruslah untuk memberikan kesehatan bagi kita. Apa yang kita buat dengan tubuh kita haruslah memberikan kesehatan bagi tubuh kita. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Doa untuk kesehatan. Dan bila kita menjaga tubuh kita melalui apa yang kita makan, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, maka firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti Dia, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau kita menjaga tubuh kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita menjaga tubuh kita sesuai dengan hukum kesehatan, sesuai dengan menu yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita diserang penyakit, bahkan virus corona sekalipun, Tuhan akan ada di sana untuk memberikan kesembuhan kepada masing-masing kita. Bagaimana saudara menjaga akan tubuhmu? Apa yang kita masukkan dalam tubuh, apa yang kita buat dengan tubuh kita, merupakan bagian yang akan membuat kita mendapatkan kekuatan fisik dan membuat kita memiliki kesehatan yang tinggi dalam hidup ini. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bicara yang terakhir adalah bagian sosial. Bagaimana saya berhubungan dengan orang lain. Dua pembahasan kita berturut-turut berbicara tentang bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita. Pada saat ini saya ingin fokuskan dalam satu bagian penting adalah kehidupan rumah tangga. Inti dari masyarakat adalah rumah tangga. Bagaimana hubungan suami istri, kehidupan sosial, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ibrani 12 ayat 4, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan tetangga? Mungkin karena ada pagar di sana yang sudah melewati 15 cm tanah,
terjadi permusuhan, oh saya tidak mau bersahabat dengan mereka. Ataupun faktor-faktor lain yang membuat saudara marah, dendam, iri hati, tidak bersahabat, berusahalah hidup damai. Yesus telah datang, dia berikan hidup yang penuh kelimpahan di dalam membangun hubungan. Dia berikan kekuatan kepada kita untuk membangun hubungan kita, secara khusus keluarga. Yesus memberikan kepada kita pasangan hidup. Yesus berkati keluarga kita dengan anak-anak kita. Dan Yesus mau kita memiliki hubungan sosial yang baik di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Orang tua, apakah Anda orang tua pendoa bagi anak-anakmu? Saya bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua pendoa. Bapak saya tidak pernah berhenti mendoakan kami. 12 bersaudara, dia doakan semua. Anak-anak cucu, dia sebutkan nama semua. Setiap malam, setiap pagi, dia bergumul dengan Tuhan, membawa anak-anaknya, keluarga mereka, diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Dan Bapak saya adalah seorang pahlawan iman, pahlawan doa, yang membentuk keluarga kami, keluarga pendoa, keluarga yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan ikatan rumah tangga yang diberikan kepada kita? Apakah ikatan ini diikat oleh tali kasih Kristus? Ikatan ini didasarkan atas Yesus Kristus. Ikatan ini adalah ikatan yang membuat setiap anggota keluarga terikat dalam pelayanan rumah tangga, dalam perjalanan iman. Pada hari Sabat ini, jaminan Yesus pasti. Aku datang supaya kamu memiliki hidup yang penuh kelimpahan di dalam kehidupan rumah tangga, membangun ikatan keluarga yang baik, saling mengasihi di dalam perjalanan iman untuk diselamatkan. Saya akhiri dengan satu ayat dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, keluarga umat Tuhan di mana saja Anda berada, Yesus telah datang. Yesus telah memberikan jaminan bahwa Dia telah memberikan hidup yang kekal. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kasihilah suamimu, mari layanilah istrimu, mari cintailah anak-anakmu di dalam kehidupan sosial yang ada, yang penuh dengan kelimpahan ini. Oleh karena dengan itu kita menjaga keluarga kita di dalam perjalanan iman untuk diselamatkan. Yesus telah datang mengorbankan hidupnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita terima Dia sebagai juru selamat kita. Yesus telah datang supaya kita mempunyai hidup yang penuh kelimpahan, yaitu kualitas hidup yang terbaik, kekuatan dan kesehatan yang prima. Yesus telah datang supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan dalam hal rohani, memintakan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Mental, karakter kita seperti Yesus Kristus. Fisik, jaga tubuh kita sebagai Ka'bah Allah. Sosial, menjaga hubungan pribadi kita dengan keluarga kita, dengan orang lain di dalam perjalanan iman ini. Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, yang memberikan hidup dan memberikan hidup yang penuh kelimpahan? Pada hari Sabat ini, Yesus datang, Yesus mengajak, Yesus mau tinggal di dalam kehidupan keluargamu. Terimalah Dia. Yesus mau tinggal di dalam kehidupan pribadimu. Terimalah Dia. Karena hanya dengan Dia kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki hidup yang penuh kelimpahan. Allah berkati saudara. Adalah doa saya pada siang ini. Amin.